Shalom. Selamat hari Minggu, jemaat terkasih yang mengikuti ibadah di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di tempat masing-masing melalui live streaming. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1, 2, dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Ya Allah, Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji dan syukur, terima kasih kami kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami.
Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan untuk kita minggu ini yang diambil dari titah keempat dan maksudnya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat untuk kita pada minggu ini. Mari kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku segala dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel minggu ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai ayat 7. Kita membaca secara responsoria. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Karena itu, saudara-saudara,
pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Kita bersama-sama di ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan juga sejumlah imam-imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian Kor Punguan Lansia.
kita mendengarkan warta pelayanan untuk minggu ini. Bapak Ibu, Jemaat Tuhan Yesus, sejenak kita dengarkan warta pelayanan Minggu 26 Maret 2023. Romawi 1. Hari ini kita memasuki Minggu Judika. Berikanlah keadilan-Mu ya Tuhan dengan topik Minggu. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Romawi 2, informasi pelayanan umum. Yang pertama, pelepasan situa pensiun. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Maret 2023, di ibadah pukul 11 WIB, dilaksanakan pelepasan 2 orang situa pensiun, yaitu 1. Situa Tugarha Sihombing dan Situa Binsar Marpaung. Nomor 2, pelantikan panitia tahun profesionalisme 2023. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Maret 2023, di ibadah pukul 11, dilaksanakan pelantikan panitia tahun profesionalisme 2023. Dan setelah ibadah pukul 11 WIB, diminta seluruh panitia mengikuti sosialisasi bertempat di Sopo Saroha. Nomor 3, calon situa. Sejak hari ini, Minggu tanggal 26 Maret 2023, telah diterima menjadi calon situa di week 7, yaitu 1. Bapak Japatar Aritonang Ibu Dewi Boru Siregar. Yang kedua, Bapak Imam Derikson Sibarani Ibu Saria Boru Raja Gugu. Semoga Tuhan memberkati pelayanan tersebut. Nomor 4, pemekaran week. Sejak hari ini, Minggu tanggal 26 Maret 2023, telah dimerkakan menjadi 2 week, yaitu 1. Week 19 menjadi week 19 dengan situa week, situa Nopolina S. Pakpahan, dan week 33 dengan situa week, situa Edison H. Manurung. Yang kedua, week 20 menjadi week 20 dengan situa week, situa Hot Mauli Boru Siringo-Ringo, dan week 32 dengan situa week, situa Juanda Naiborhu. Nomor 5, sermon full timer HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 11, dilaksanakan sermon full timer HKBP Distrik 21 Banten bertempat di kantor distrik. Nomor 6, ibadah sekolah minggu. Mulai hari Minggu tanggal 2 April 2023, ibadah sekolah minggu kelas kecil dan kelas besar digabung masuk 3 kali, yaitu pukul 6.00 WIB, pukul 8.00 WIB, dan pukul 11.00 WIB, bertempat di Sopo Saroha. Dan setelah selesai ibadah, dilanjutkan dengan pembagian kelas masing-masing. Nomor 7, kebaktian Padang sekolah minggu. Sehubungan kebaktian Paskah dilaksanakan di gereja, maka kebaktian Padang sekolah minggu diundur dari tanggal 9 April menjadi tanggal 7 Mei 2023. Peserta yang mengikuti sesuai dengan yang terdaftar di formulir pendaftaran sekolah minggu dan batas pengembalian formulir pada hari ini, Minggu tanggal 26 Maret 2023 di kelas masing-masing. Nomor 8, pertangyangan pasion. Pertangyangan pasion akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 4 dan 5 April 2023, masuk pukul 19.30 WIB, bertempat di week masing-masing. Nomor 9, Jumat Agung. Pada hari Jumat tanggal 7 April 2023, kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung 3 kali ibadah,
yaitu pukul 7.00 WIB, ibadah pukul 11.00 WIB, dan ibadah pukul 15.00 WIB, yaitu atau ulanohom, dan di setiap ibadah dilakukan perjamuan kudus. Dan kita akan mengumpulkan persembahan khusus menggunakan amplop untuk keperluan diakoni sosial Huria. Nomor 10, ibadah Paskah pertama. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, kita akan melaksanakan ibadah Paskah sesuai dengan waktu ibadah Minggu biasa, yaitu pukul 06 WIB atau buha-buha hijau, kemudian ibadah pukul 8.00 WIB, kemudian ibadah pukul 11.00 WIB, dan ibadah pukul 16 WIB, dan ibadah pukul 18.30 WIB. Nomor 11, ibadah Paskah kedua. Pada hari Senin tanggal 10 April tahun 2023 dilaksanakan pesta Paskah kedua, dan semua ibadah disatukan dalam ibadah pukul 19.00 WIB. Nomor 12, pertangyangan WIK. Jadwal dan laporan pertangyangan WIK dapat dilihat di Warta Jemaat. Nomor 13, Jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023, telah pindah jemaat keluarga Bapak Edward Sianturi dan Ibu Jusniar Borunababan beserta 3 orang anak dari WIK 18 ke HKBP Pos Parmingguon Kedaung Resort Salembaran Distrik 21 Banten. Nomor 14, piket bulanan. Piket bulanan untuk bulan April tahun 2023 adalah Pendeta Khotmah P. Butar-Butar. Nomor 15, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Persembahan pujian Kor Inna Maria.
Kita menyampaikan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 466 ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan ayat 6. Kita mulai dari ayat 1.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amanginang yang mengikuti ibadah di gereja ini dan yang mengikuti ibadah di tempat masing-masing, terimalah salam dari kami. Selamat hari Minggu. Shalom. Pada Minggu Judika hari ini, natskhotbah untuk kita dari kitab Yehezkiel pasal 45 dari ayat 9 sampai ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikian firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama, yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu satu sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal ia 5 sikal, dan 10 sikal ia 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus kepada Raja Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Amanginang, pada saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya mencoba membaca nats ini berulang-ulang. 2 hal yang saya pahami. Yang pertama, sesungguhnya ini nats khotbah ini adalah peringatan keras Allah melalui Nabi Yehezkiel kepada raja dan umat Israel yang sudah tidak melakukan ibadah lagi dengan benar, artinya sudah tidak memberikan persembahan dengan benar, dan yang kedua sudah tidak melakukan kebenaran dalam kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi saya mencoba mengeliminir sedikit nats khotbah ini
untuk maksud baik tanpa mengurangi makna dari khotbah ini. Jadi amang inang nats khotbah ini memberikan pengertian kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, ibadah orang yang percaya, yaitu memberikan persembahan dengan benar dan melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupannya. Kalau saya mencoba menerangkan satu-satu bagian nats khotbah ini, nanti terlalu keras. Ya, terlalu keras saya menyampaikan khotbah ini karena ini merupakan peringatan. Dan yang kedua, kalau saya mencoba menyinggung tentang persembahan juga terlalu keras nanti. Jadi saya coba agak damailah sedikit, mendamaikan dua hal ini. Suatu tersinggung kemenokan. Jadi saya cobalah mendamaikan sedikit nats khotbah ini tanpa menyalahi makna, yaitu bahwa nats khotbah ini adalah tentang dua hal: memberikan persembahan dengan benar dan melakukan keadilan dan kebenaran. Sebenarnya hal yang pertama harus disampaikan melalui khotbah ini, melakukan keadilan. Karena raja-raja sudah tidak melakukan keadilan dan kebenaran di dalam memimpin bangsa Israel. Tetapi asa songonna adong hahona anna tumagum mahubain memberikan persembahan dengan benar. Apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi amang inang memberikan persembahan dengan benar harus satu paket dengan melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dak pula salah dohonota, ibadah yang benar adalah ibadah yang memberikan persembahan dengan benar. Soal bagaimana memberikan persembahan dengan benar, saya akan terangkan nanti. Dan melakukan keadilan dan kebenaran. Tapi kalau saya singgung nanti memberikan persembahan dengan benar, jangan pula amang inang tersinggung. Amin. Naragu damu. Amin. Amin. Oh, betak na potik kulu dilek kamu. HP gudang do pasu-pasu tuhamu. Bau nak tersinggung kamu tong. Ikon jujur doh ita, apalagi dia kaparisap. Songonau, amin. Nah, tanpa bermaksud untuk membela diri, saya mau mengatakan begini, amang inang. Untuk kita saat ini, untuk ibadah kita saat ini, kita sudah tidak mungkin lagi memperoleh gambaran yang jelas mengenai macam-macam persembahan dan maknanya. Karena apa? Cerita-cerita yang sekarang kita miliki tentang persembahan sudah merupakan kumpulan cerita yang rumit. Kalau amang inang periksa sekarang Alkitab saya ini, saya coret-coret ini. Kira-kira kalau modohu hepekon persembahan ni nanidok na dison, dang dapat tu. Sadia RP na, manang sadia dolar na. Nah coba niyan, kalau satu EPA 36 liter. Acugari minyak goreng on, sadia mon. Dang boy dapat tu. Jadi saya yakin kalau persembahan yang dikatakan di sini diterapkan dalam ibadah kita sekarang, keberatan doamu. Ayakim besi. Tak suwe waktu berdita putar-putar belgame. Pindah menita sa Tangerang kota pasti nak. Begitu. Perasaan saya begitu, tapi saya sebenarnya enggak ngitung dengan tepat. Saya coba ada 3 macam persembahan di sini. Yang pertama persembahan berupa minyak, persembahan berupa beras lah, jelai,
mulai sonari boras mak, ada juga persembahan dorbia, ya binatang-binatang yang patut. Ada 3 jenisnya. Tapi kalau kita aplikasikan ini sekarang, maksud saya sudah repot sekali, udah rumit nanti kita menerjemahkan ini. Dan saya yakin kalau kita terapkan ini, pasti banyak kita yang mendengarkan khotbah ini merasa tidak sanggup, ya. Nah, yang penting Amang Inang, inti utama dari persembahan adalah menunjukkan hubungan antara yang memberikan persembahan dan yang menerima persembahan. Artinya sebenarnya inti dari persembahan, memberikan persembahan adalah adanya hubungan, adalah sebagai tanda hubungan dan ikatan Allah dengan kita yang menyembahnya. Jadi secara sederhana, ya kalau enggak memberikan persembahan, putuslah hubungan dengan Allah. Jadi itu sebagai tanda. Mulut apa sahat peliata, tanda na arong dope parsaurata doh debata. Alai mulut sotapa sahat peliata, putus parsaurata doh debata. Ah, masa begitu kejam pendeta butar-butar? Iya. Bukan saya yang mengatakan ini. Saya baca buku. Ini bukan bahasa saya. Memang kejam. Kalau kita tidak memberikan persembahan, ya putus. Tidak ada ikatan kita dengan Allah. Karena saya katakan tadi, pengertian persembahan adalah tanda masih adanya hubungan dan ikatan kita dengan Allah. Jadi buah makan semar mingguan, putus. Kalaupun saya nggak memberikan persembahan, saya ke gereja, saya nggak ke gereja, ada kok hubungan saya dengan Allah. Apa tandanya? Orang kata dia sendiri itu yang merasakan kalau dia masih punya hubungan dengan Allah. Orang dia tidak buat tanda. Baru neng terpasu-pasu aduk sinamuk tandana kan? Itu tahe, amin. Iya, apalagi itu deh bata. Yang kedua, persembahan itu adalah tanda taat. Ya gimana seseorang nggak pernah memberikan persembahan, nggak pernah ke gereja, masih ada kok hubunganku dengan Allah, aku masih taat kok, tandanya apa? Apa tandanya? Imana mamandohi ada hubungan na Tuhani. Anggo Tuhani do, ay sorong ilako. Tanda ni naunduk ko tuha sorong ilako. So unang idok Tuhani mau putus adako. Tandanya apa? Jadi 2 hal itu yang saya pelajari. Inti dari persembahan. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, ya lebih baik kita sederhanakanlah. Kalau saya terjemahkan ini nanti rumit sekali kita lakukan ini. Mengenai aturan-aturan persembahan dari perjanjian lama. Jadi sebagai tanda kita masih ada hubungan dan ikatan dengan Allah. Dan kita tunduk kepada Allah. Jadi mulai pasahat toinang, amang, pilihanmu, tuni. Kita masih punya hubungan dengan Allah. Ngeri ya kalau putus hubungan dengan Allah. Amit-amit deh, nggak usah lah. Jangan sampai ya. Alani burju-burju mah mau mengambil pilihan. Amin. Amin. Nang jelas halus nggak tuh. Ya, itu tanda. Ay mulut ado atau ngolong rohatet ko narung do tanda na dah. Ngolong roh aku tuh di bata. Seningon. Dia matandana. Danga dong, ngomong kosong itu, nonsen. Tunjukkan merupakan tanah. Amang Inang, pertama-tama kita perlu menyadari dan membuang dulu, ya, pemahaman-pemahaman yang salah tentang persembahan. Jadi unak salah kita memahami pilihan, kita buang dulu. Pertama-tama pemahaman-pemahaman yang salah. Misalnya, anggapan
bahwa persembahan adalah untuk memperoleh berkat Allah. Hal itu. Banyak orang yang berpikir kalau memberikan persembahan sedikit, oti mapa supasuna. Mana salah tong. Molo di leum belga persembahan banyak, maka memperoleh berkat banyak. Emangnya berkat itu produk opung kita? Enggak. Berkat itu produk Allah. Cuma Allah yang bisa memproduk berkat. Ada ngison, nabu memproduksi berkat. Wah, mau produksi berkat, nggak hasil kondimu. Berarti kita nggak mengakui Allah. Jadi memberikan persembahan bukan sogok. Kalau saya kasih banyak, seakan-akan Allah, gudang mahulian dah katanya. Kalau dikasih sedikit, bukan begitu. Kalau seperti itu citra kita terhadap Allah ya jelek sekali kan. Seakan-akan Allah itu seperti preman. Kalau dikasih banyak, kalau dikasih sedikit marah-marah. Apalagi tidak dikasih. Bukan. Persembahan itu bukanlah sesuatu yang diberikan untuk menghasilkan berkat. Dan bukanlah sesuatu untuk agar Allah bisa berbuat kepada kita. Ini udah biasa ini, Lukas 21 ayat 1 sampai 2. Bisa kita baca mengenang bagaimana Yesus melihat baik orang-orang kaya maupun si janda miskin memasukkan uang persembahan mereka. Itu berarti Yesus memperhatikan bagaimana kita menyikapi tentang persembahan. Nah, ternyata Yesus memuji persembahan si janda miskin. Pasti bukan karena sedikit dikasih si janda miskin itu. Tetapi menurut Yesus ada ayat 4, janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan memberi seluruh nafkahnya. Yesus tuk tadok ay dipuji Yesus lo mga leon na oti manilian limo putus mahita. Janganlah, kalau banyak dapat berkat, kasihlah banyak. Amin. Amin. Iya, sekali-sekali salam pendeta pakai amplop. Kalau enggak segini aja dah. Iya dah. Biar pendeta agak cas berkhotbahnya kan. Ini itu ngelapor kamu tipurus bah. Repot. Jadi bukan karena sedikit dipuji Yesus, tapi memberi dari kehidupannya. Sesungguhnya menginang ada jaminan bagi kita untuk bagi pemberi persembahan. Dikatakan dalam Amsal 28 ayat 27, siapa yang memberi tidak berkekurangan. Tetapi siapa yang menutup mata sangat dikutuki. Kata orang Batak mah songon namandang gurhot dulu do. Nama ngadop pilihan nate. Muli dang gurhon baju tu dolok. Tuk nama dabu. Tababel ke batui. Kalau hati-hati sutung itipa. Ya. Kalau itipa malonyot kan. Nah. Jadi memberi persembahan tidak akan pernah kekurangan. Nah, ini perlu prinsip kita hidupi. Biar jangan kalau memberi persembahan, huliam mah, dang mah, oti mah. Ya. Huliam mah, dang mah, oti mah. Ini kan repot deh. Banyak kita terima berkat, banyaklah kita berikan. Sesungguhnya dikatakan dalam Amsal itu tadi, siapa yang memberi tidak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Nah, Amanginang berbicara mengenai persembahan tidak akan ada habis-habisnya. Air-air nan suguro mutuau. Oke. Keping, ada keping. Ya, heping lah. Dari mana belanja pendeta? Enggak ada heping. Maksudmu lah kamu mangan. Kamu mau audo marzamita.
Jangan ya. Tiap daw maka bahasa-bahasa song ni. Muro sorong lianum mu, unang pala marungut pasif. Senyum aja juga udah persembahan itu. Ya. Oh ngasorong ilian, masih marungut. Jadi biasa na saya mangalian do gudak katana. Ah biasa dia. Itu dia di kerja hepengi. Itu dia di penditai. Kok pendeta ada bendahara kok. Wah. Ya langi ke situ itu. Bah. Ya langi. Ya, jangan sembarangan ngomong lah. Apalagi ndak ada dikasih. Naswau do idok songoni. Mulut tu idok songoni. Ada ngilak ko. Anggo sodong ngilak ko pasif maksima katay ho. Mana tersutuk tu siapa aja ko. Iya janganlah. Sedangkan banyak pun kita kasih, ya ikokohom do kita. Kokohom, bersyukur. Sian nilon itu Tuhan ini. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan seperti itulah. Pindah mahami sakabi Tangerang kota. Orang kepeng pindah Nggak ada. Saya suruh pegawai buat surat pindahmu 10 bayan. Kalau karena berkat dipersoalkan. Bahaya orang yang mempersoalkan berkat. Di gereja manapun dia kalau begitu tipe orangnya. Kasus terus itu, masalah terus itu. Baduh inna. Gelangi penditai dohe pengen inna. Orang do bendahara silum beturuan. Warkuhan. Kolam maneken dohami. Hari-hari walangi hami. Maksud ulang mang kami. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu bahaya yang perlu kita wanti-wanti sebagai orang beriman pada masa yang disebut era digitali, digitalisasi. Nah, itu tahu, nanti. Ada satu bahaya bagi orang-orang Kristen sekarang yang perlu kita wanti-wanti, kita jaga. Nah bila manusia cuma dilihat dari diperlakukan sebagai sumber daya. Jadi mulorong rupi gugum, hasil mahu yau. Mulu nggak sudah gugum, banyak peduli bau tuh. Jadi bila ukuran kemanusiaan adalah produktivitas, artinya apakah dia diperlakukan sebagai manusia itu tergantung daripada berapa banyak yang dihasilkan. Bila dia bisa menghasilkan lebih, dia berhak mendapat tempat duduk. Tetapi bila tidak, ya Anda tidak boleh duduk. Jadi ini teh. Nah, ya sepertinya itu adil. Ya. Kalau kita kebetulan bisa memberi, bisa memproduksi banyak. Tapi bagaimana perasaan orang? Mari kita bayangkan perasaan orang yang diperlakukan secara diskriminatif. Karena apa? Karena sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi ukuran kemanusiaan namang inang sesungguhnya bukan temporer. Ya, bukan kondisional. Jadi kalau kita memakai ukuran seperti itu sungguh tidak adil. Kalau dia perlu, kalau masih ada tenaganya ya saya perlukan. Jadi manusia itu bukan seperti bohlam. Sedangkan bohlam aja sekarang ada isi ulang. Nih, isi paktu gerejon. Kalau bohlam sudah putus, mati, bisa lagi dipature kan? Nah. Jadi hidup kita ini jangan kita buat seperti bohlam. Kalau masih nyala, kita rawat. Kalau sudah mitup, dia blokon. Ya, coba kita bayangkan betapa kejinya kita kalau kita buang-buang orang tua kita. Karena sudah tidak. Ada orang Batak seperti itu. Rosi matuana tu jabuni parumain ne sapatot tas ne. Aduh. Bulak inla butiwe. Anggui hatok mamati mitok me. Ada. Ada orang Batak saya tahu itu di Jakarta ini. Enong buah naik sugoni rohana tu si matuan itu. Tapi tak kas tinanda si matuan ini marpasar pagi.
majujuk 3-3 lahu pasik kolahon suami nai. Habis nunggu dak kepeng na. Bisa patut tas ni tuan nami. Balik mau. Coba bayangin. Kalau kita mengukur manusia itu ya kondisional dan temporer, betapa kejinya kita. Saya sangat bangga sekali. Saya sungguh namanya tak duluku muluhida rona tua-tua na syakuta itu. Terus saya ingat mama saya umur 90 tahun. Tapi tidak mau lagi ke sini. Dan tolak punya mangan. Tapi mau nomor 3-3 tolak terus kan. Umur 90. Coba kita bayangkan. Kalau kita tidak pedulikan setiap jadi saya unang mama saya tolak batak sono nate. Kamu nebun wagi jangi. Amin. Habis manis sepadi buang. Emang kita lahir dari mana? Hati-hati. Karena kesibukan, karena banyaknya duit, tidak perlu lagi peduli lagi sama orang tuanya. Jadi nanti semua yang punya orang tua di kampung, apalagi yang sudah tua-tua, pulang dari sini video call. Amin. Iya. Apa HP-mu itu mahal-mahal? Video call sama mamanya pun, enggak ada kuota. Pogos senai Tangerang ke tahun. Ada giliran dok ngerumpi dok dongan na, wow video call sampai 7 jam. Itu saya mau mekel pehamu, oma ciri-cirina. Kenapa? Ya, inilah ciri-ciri mau membuang orang tua. Hati-hati, patik palimahon. Saya selalu katakan kepada ya bere saya, anak saya, selalu saya katakan. Kalau saya tidak banyak-banyak nuntut dari kalian, dak pula yau hepeng mi. Tulang, dak pula yaui. Ada unang jais marnatoras. Mana ngisi na jais marnatoras, hati-hati. Susah hidupnya kalaupun banyak hartanya. Itu dia. Jadi jangan kita ukur manusia itu dengan berapa dia bisa memproduksi seakan-akan pabrik itu dan berapa banyak yang bisa dia hasilkan. Nah, amanginang di Lukas 20 ayat 41-47 Yesus tidak pernah menilai orang berdasarkan berapa banyak yang bisa dia berikan. Harkat dan martabat manusia tidak temporer atau kondisional. Tidak diukur menurut waktu. Jadi langsung lagu pop manusia. Sekarang tenar, besok mitup kan. Hanya selama seseorang dianggap bermanfaat. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya untuk kehidupan kita demi kemuliaan Tuhan. Martang yang maita. Bapak terima kasih atas firman-Mu pada minggu Judika ini. Minggu keadilan. Agar kami berlaku adil di dalam hidup kami. Sesuai dengan niat kami memberikan persembahan dengan benar. Kami menghidupi kehidupan yang adil juga yang benar. Berkati firman-Mu Bapa untuk menjadi kehidupan bagi kami dan kekuatan ramoti kami untuk mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami memberikan persembahan kami dengan benar sesuai dengan berkat bahkan lebih yang Tuhan berikan kepada kami
dan melakukan keadilan kebenaran melalui sikap-sikap hidup kami. Bapa, saudara-saudara kami yang tidak bisa ikut bersama-sama dengan kami bergereja pada saat ini karena berbagai hal. Ada karena pekerjaannya, ada karena sakit, ada karena berduka cita. Kami serahkan seluruh saudara-saudara kami tersebut ke dalam tangan Tuhan. Tuhan namang ramoti nasida dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati obat yang dikonsumsi. Yang berduka cita Tuhan hibur dalam melakukan pekerjaannya. Tuhan sertai. Terima kasih Bapa atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami syukuri seluruh berkat-berkat-Mu. Kami Tuhan layakkan untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Semuanya itu atas kasih. Kami puji nama-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami juga bisa ajarkan kepada anak-anak kami, agar mereka menjadi anak-anak memuji dan memuliakan Tuhan, yang suka citakan hati orang tuanya, yang membanggakan kami, yang sampai pada setiap cita-cita yang mereka inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di antara anak-anak kami yang belum dapat pekerjaan, Tuhan tolong, bantu, pimpin agar memperoleh pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami yang belum memperoleh jodoh, Tuhan buka hatinya, Tuhan bimbing, Tuhan tolong, agar sampai pada langkah hidupnya. Terima kasih Tuhan atas ibadah ini. Biarlah Tuhan yang melayakkan kami sebagai orang percaya kepada Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui tugas dan tanggung jawab kami. Sertai kami, berikan kekuatan dalam melakukan seluruh aktivitas kami. Kami memperoleh nafkah, membutuhi kebutuhan hidup kami dan anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil bernyanyi kita menyerahkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kasih